Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Min yahdillah fala mudhillalah wa min yudhilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan berdiskusi sampai saat ini yang insya Allah menambah wawasan kita. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan dan Nabi akhir zaman, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya berdoa dan berharap agar kita semua selalu diberikan pengampunan dan dimurahkan rezekinya, kemudian tetap diberikan kesempatan menikmati nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat syiar Islam yang dirahmati Allah, kematian merupakan salah satu perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menemui ajalnya. Tidak ada satupun yang dapat mendahului dan tidak pula mengundurkannya. Ajal dan kematian bagi manusia adalah pengingat agar kelak ia dapat menemuinya dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan baik. Hidup yang dijalani saat ini sifatnya sementara dan sangatlah singkat. Dengan demikian, setiap orang dianjurkan untuk mengisi waktu yang singkat ini dengan amal-amal baik agar tidak menyesal di kemudian harinya. Ternyata, orang yang sudah meninggal dan pada saat berada di alam kubur memiliki penyesalan besar dan ingin kembali ke dunia. Penyesalan orang yang sudah meninggal ini sudah dijelaskan pada salah satu surah Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata atau menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surah Al-Munafikun ayat 10. Selain yang tadi, masih banyak lagi penyesalan manusia yang sudah meninggal ketika di alam kubur. Berikut ini adalah beberapa penyesalan manusia yang sudah meninggal saat berada di alam kubur. Yang pertama adalah tidak mengerjakan sholat ketika sehat atau sakit. Penyesalan manusia setelah meninggal di alam kubur yang pertama adalah tidak mengerjakan sholat yang telah diwajibkannya sebanyak 5 waktu sehari. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Bagi manusia yang menyia-nyiakan hidupnya, apalagi masa mudanya, maka pasti akan merasa merugi. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Yang kedua adalah tidak mau mendengar kebaikan. Penyesalan manusia yang sudah mati di alam kubur berikutnya tidak mau mendengar nasihat kebaikan. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah berfirman yang artinya, hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan di dalamnya,
Penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberimu peringatan kepadamu di dunia?" Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya, dan kami katakan, Allah tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar." Dan mereka berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala." Quran Surah Al-Mulk ayat 8-10. Pada ayat tadi dimaksudkan agar manusia lebih terbuka hatinya ketika ada seseorang yang menasehatinya dalam hal kebaikan. Terkadang sebagai manusia selalu menolak dalam hatinya ketika dinasehati, seakan menganggap orang yang menasehati kita akan menjerumuskan ke dalam keburukan. Yang ketiga adalah tidak pernah mengajak kebaikan. Penyesalan manusia di alam kubur lainnya yakni tidak pernah mengajak kebaikan atau dakwah kepada manusia lain. Dakwah juga tidak selalu harus berdiri di depan podium, namun bisa dimulai dari lingkungan terdekat seperti keluarga, media sosial, dan yang terpenting, seruan yang kita lakukan tidak melenceng dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah juga bisa diartikan sama dengan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barang siapa yang tidak pernah melakukannya akan menyesal ketika sudah tidak ada di dunia. Yang keempat adalah kencing sembarangan. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kebersihan, salah satunya etika dalam membuang air kecil atau kencing. Orang yang kencing sembarangan dan tidak bersuci setelah membuang hajatnya akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Sebagaimana yang dijelaskan salah satu hadis dari Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat dua kuburan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba." Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi dua bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima adalah memutus silaturahmi. Hal yang akan disesali manusia ketika sudah meninggal itu ketika orang tersebut tidak sempat memaafkan dan memutus tali silaturahmi kepada teman atau saudaranya. Hal tersebut akan merugikan manusia itu sendiri ketika sudah di alam kubur. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam salah satu hadis dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya, "Tiada suatu perbuatan dosa pun yang lebih layak untuk disegerakan oleh Allah hukumannya di dunia selain dari azab yang disediakan untuk pelakunya kelak di akhirat selain dari zina dan memutuskan hubungan kekeluargaan." Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam adalah suka mengadu domba. Penyesalan bagi manusia yang sudah mati di alam kubur, yakni semasa hidupnya suka mengadu domba dengan menyebarkan kabar bohong atau hoax hingga memicu pertengkaran antar sesama. Dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat di dekat dua kuburan lalu beliau bersabda yang artinya, "Sesungguhnya keduanya sedang disiksa, dan keduanya disiksa bukan karena dosa besar. Yang satu disiksa karena tidak bersuci setelah kencing, sementara yang satunya suka mengadu domba."
Kemudian beliau mengambil sebatang dahan kurma yang masih basah. Beliau lalu membelahnya menjadi 2 bagian, kemudian menancapkannya pada masing-masing kuburan tersebut. Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga siksa keduanya diringankan selama batang pohon ini basah." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketujuh adalah penyesalan orang tidak beriman. Orang yang tidak beriman ketika diazab dalam neraka, mereka meminta agar dikembalikan ke dunia untuk mengerjakan amal perbuatan yang berlainan dengan yang telah mereka kerjakan di masa lalu. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui bahwa seandainya mereka dikembalikan ke dunia lagi, pastilah mereka akan kembali mengerjakan apa yang dilarang bagi mereka melakukannya. Sesungguhnya mereka benar-benar dusta dalam pengakuannya itu. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperkenankan permintaan mereka, dan sebagaimana dijelaskan dalam salah satu surah Al-Quran yang artinya, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal saleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan. Dan apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim seorang penolong pun." Quran Surah Fatir ayat 37. Yang kedelapan adalah mengingkari hari kiamat. Penyesalan manusia yang sudah meninggal di alam kubur selanjutnya, yakni tidak mempercayai hari kiamat atau hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di salah satu surah Al-Quran yang artinya, mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami atau kubur?" Inilah yang dijanjikan Rabb yang maha pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya. Quran Surah Yasin ayat 52. Yang kesembilan adalah tidak bersedekah. Penyesalan manusia yang sudah meninggal di alam kubur, yakni tidak sempat bersedekah. Karena hal yang terus mengalir hingga di alam kubur, yaitu amal jariah yang pernah dilakukan semasa hidup. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat dan kikir, takut menjadi fakir dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis tadi mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Yang ke-10 adalah penyesalan orang kafir minta jadi tanah. Penyesalan manusia setelah mati di alam kubur, yakni tidak beriman kepada Allah. Seandainya saja mereka tidak dijadikan wujud manusia dan berupa tanah, tentu mereka berpikir tidak akan ditimpa azab pedih. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Quran Surah An-Naba ayat 40. Orang kafir di hari itu berkhayal
Seandainya dirinya sewaktu di dunia berupa tanah dan bukan makhluk serta tidak dikeluarkan ke alam wujud. Demikian itu terjadi ketika dia menyaksikan azab Allah terpampang di hadapannya dan ia melihat semua amal perbuatannya yang telah dicatat oleh para malaikat yang semuanya mulia lagi bertakwa. Padahal semua amal perbuatannya penuh dengan kerusakan dan dosa-dosa. Yang ke-11 adalah penyesalan orang munafik. Orang-orang munafik yang mengingkari Allah dan Rasul-Nya menjadi manusia yang menyesal ketika sudah meninggal di alam kubur nanti. Mereka awalnya beriman namun ingkar. Dalam salah satu surah Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya kepada mereka dikatakan, kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Quran Surah Al-Imran ayat 106. Itulah tadi 11 penyesalan manusia yang sudah meninggal saat berada di alam kubur. Semoga bisa menjadi pengingat bagi yang masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan selalu diberikan perlindungan agar tetap menjadi manusia yang bertakwa dan selalu istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan dan tutur kata yang tidak baik, saya minta maaf. Jika bisa tulis di kolom komentar. Sesungguhnya saya hanya ingin berbagi dan sama-sama belajar. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.